Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syabrina Putri dengan NPM 23411083. Saya dari kelas manajemen 23A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang FGD atau Focus Group Discussion. Apa sih FGD itu? Singkatan dari FGD adalah Focus Group Discussion. FGD adalah kelompok diskusi terarah dengan peserta dan dipimpin oleh moderator. Diskusi jenis FGD sering dipakai dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari FGD, tujuannya adalah menyamakan tanggapan atau persepsi suatu topik, isu, atau minat tertentu dalam dunia kerja. Diskusi tersebut diharapkan dapat melahirkan pengertian baru dan kesepakatan terkait topik yang sedang dibahas. Sementara itu, FGD dalam wawancara karyawan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kreativitas kandidat dalam berpikir. Tahapan dalam FGD. Tahapan-tahapan untuk melaksanakan FGD secara garis besar terdapat 6 tahapan yang meliputi: yang pertama ada memilih moderator. Langkah pertama dalam focus group discussion adalah pemilihan moderator. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan moderator FGD meliputi: yang pertama ada profesionalisme, yang kedua ada kemampuan berpikir kritis, yang ketiga ada keahlian dalam analisis, yang keempat ada komunikasi yang jelas dan lugas, yang kelima ada sikap objektif dan netral, yang keenam, ada kemampuan menjadi tegas namun tetap tenang. Dan yang ketujuh, ada keterampilan mendengarkan dan mengamati. Yang kedua, menyiapkan tim. Tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan peserta diskusi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dan lokasi untuk pelaksanaan FGD. Yang ketiga, mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi mini bisa diisi 4-5 orang, sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok. Yang keempat, ada merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Yang kelima, ada menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna untuk mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Dan yang keenam adalah mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan. Berdasarkan hasil analisis, keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Karakteristik dari FGD.
Yang pertama ada karakteristik pelaksanaan kegiatan FGD. Karakteristik ini dilakukan secara objektif dan sifatnya eksternal. Artinya, FGD membutuhkan moderator atau fasilitator yang handal untuk memimpin diskusi supaya interaksi antar partisipan dan fokus dengan penyelesaian masalah. Dan yang kedua, karakteristik jumlah individu. Apabila ditinjau dari karakteristik jumlah individu, terdapat variasi jumlah dalam satu kelompok diskusi. Biasanya dalam satu kelompok terdapat 4-8 peserta atau 6-10 orang. Dan yang ketiga ada karakteristik permasalahan atau isu. Karakteristik isu atau permasalahan yang dapat diperoleh datanya melalui metode FGD adalah masalah atau isu untuk memperoleh pengertian tentang berbagai cara yang membentuk sikap dan perilaku sekelompok individu. Tujuannya untuk mengetahui penjelasan, wawasan, persepsi tentang isu sosial yang sifatnya tidak personal, umum, dan tidak mengancam kehidupan. Cukup sekian materi FGD atau Focus Group Discussion yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.